hal yang disadari sejak awal. Sebetulnya sudah dua hal, Gus Koco, kerabat desa sekalian, yang disampaikan Gus Halim berkali-kali bahwa dalam kaitan untuk perbaikan manajemen pendampingan ini, itu dua hal yang pokok yang disampaikan beliau berkali-kali. Yang pertama itu bahwa seluruh kerja pendampingan DRP, ya, jadi daily report pendamping desa itu, kalau kemudian ada yang mengatakan jangan-jangan isinya nggak benar dan sebagainya, ya yang nggak benar harus berani juga untuk dilaporkan, sehingga memang patokannya hanya itu, ya, patokannya hanya di DRP itu. Jadi DRP akan dipandang benar sepanjang tidak ada yang melaporkan salah. Sorry, ternyata belum, masih mute Gus, ya. Atau suaranya hilang, saya nggak tahu ini. Putus tadi sebentar, silakan Gus. Ya, jadi dua hal yang disampaikan Gus Halim berkali-kali, karena itu sebetulnya bagian dari inti reformasi untuk pendampingan yang beliau lakukan. Tadi yang pertama bahwa DRP itu memang untuk menjawab semua hal yang menjadi pertanyaan publik tentang kerja dan kinerja pendamping. Jadi tidak bisa diotak-atik yang itu, meskipun dalam berbagai proses di internal maupun eksternal itu berkali-kali ditanyakan, dan beliau tetap kukuh bahwa itu caranya untuk melihat kerja dan kinerja pendamping. Jadi kalau ada yang mengkritik ini itu, ya disampaikan kritiknya, ditunjukkan yang salah, dan kemudian nanti akan sesuai dengan keputusan Menteri Desa nomor 40 2021, ya akan disampaikan sesuai itu. Di dalam rapat di awal Januari bahwa tidak ada perubahan, tidak ada revisi. Kemudian yang kedua adalah soal relokasi. Jadi relokasi itu atas permintaan dari pendamping. Itu sebetulnya ada dua hal landasannya, kalau beliau sering sampaikan. Landasan humanistik kondisi kemarin terutama, tapi juga ternyata TA kabupaten itu, karena beliau juga pengalaman paling masuk akal adalah kalau ya, jadi sudut pandangnya begitu. Jadi supaya tetap tentram dan bahagia, maka pengalaman beliau seperti kemarin itu, maka paling masuk akal, paling humanistik adalah kerja di samping keluarganya gitu. Makanya di situ ada klausul supaya sesuai KTP. Dalam perkembangannya misalnya sebetulnya ada juga TA kabupaten yang ingin pindah tidak sesuai KTP, tapi karena ibunya sakit menaun begitu, sehingga ingin dekat ibunya. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya wilayah-wilayah yang harus segera dipenuhi gitu kalau posisi Gus Halim, karena apalagi kalau soal ibu tidak ada yang membantah ini kalau urusan kebutuhan ibu gitu. Jadi humanistik seperti itu. Dan yang kedua adalah semakin lama pendampingan menjadi semakin organik begitu, karena ini
bukan sekedar kerja, tapi membangun wilayahnya gitu. Jadi kalau kerja kan bisa di tempat mana saja. Kalau ini karena dia pendampingan di pas wilayahnya menjadi lebih organik. Maksudnya sebetulnya seperti itu. Mungkin sebentar lagi juga karena sudah dipikirkan kembali oleh beliau. Yang ketiga itu sebetulnya reformasi di luar yang tadi. Yang ketiga ini yang jarang ditanyakan berbagai pihak, tapi sudah jadi pemikiran beliau, pendampingan berbasis wilayah. Jadi upaya mendikotomikan spesialisasi dan generalisasi, ya. Pendampingan general dan pendampingan spesialis itu posisinya jelas. Pendampingan itu generalis karena memang ini pendampingan kepada satu wilayah gitu. Jadi itu juga akan jadi penekanan. Nah, berbagai hal-hal ini pasti hal yang baru, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Jadi karena itu ujungnya itu pasti harus terlaksana. Bahwa di tengah jalan ada masalah-masalah dan sebagainya, itu kalau istilah Gus Koco dianggap sebagai kerikil itu yang menggelikan tapi tidak menyakitkan. Termasuk ini yang tidak terduga di tahun ini gitu. Jadi sebetulnya arah beliau itu adalah inovasi dari yang selama ini dirasakan meresahkan, bahkan sampai kemudian timbul berbagai laporan baik di dalam kementerian maupun keluar kementerian itu yang ditangani dengan inovasi beliau bahwa FKIN itu seluruhnya adalah berbasis elektronik dan FKIN-nya seluruhnya itu internal. Jadi tidak ada FKIN internal, tidak ada FKIN eksternal, meskipun dalam berbagai forum sering dipertanyakan dari kepala desa sampai pimpinan di kabupaten dan provinsi, tapi memang keputusan dari Kementerian Desa itu semuanya internal, sehingga di sini persoalannya adalah persoalan manajemen internal. Jadi seperti itu, kemudian semuanya berbasis elektronik, sehingga maksudnya itu bukan tidak ketemu, bukan karena berbasis elektronik kemudian antara TA kabupaten dengan PD tidak ketemu, gitu. Bukan begitu, tapi bahwa berkaitan dengan penilaian itu akan objektif. Ketemunya tetap harus ketemu karena namanya juga pendampingan dan berbasis wilayah. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Nah, itu hal-hal yang dipelajari. Meskipun secara legal itu memang demikian, ya, bisa saja disebut itu kontrak baru, tapi jelas tidak arif itu, karena memang maksud Gus Halim itu justru yang seperti kontrak tahunan itu kemudian tidak terasa lagi, karena di awal November langsung terasa, oh saya akan dikontrak ini, ada kepastian juga bahwa dia semakin menuju ke wilayahnya, menuju pendampingan yang organik seperti itu. Gitu sih Gus sebetulnya. Jadi 2022 ini memang akan banyak perubahan baik di internal. Di tempat kami saja untuk pertama kalinya Januari ini tidak ada nyantai-nyantai persiapan kedatangan BPK misalnya begitu ya. Biasanya tahun-tahun yang lalu. Tapi tahun ini sejak Januari sudah mulai kegiatan itu. Jadi dan itu dipantau setiap bulan sekarang oleh Gus Halim melalui Pak Sekjen dan Biro Perencanaan. Jadi di internal ada perbaikan dan eksternal juga rencananya demikian. Itu sih Gus. Oke, terima